Begini akhirnya karir Mayor RPKAD yang jadi andalan Kolonel Sarwo Edi Wibowo saat tumpas G30 SPKI. RPKAD yang dimaksud adalah Resimen Para Komando Angkatan Darat, Kesatuan Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat yang sekarang bernama Kopassus. Siapakah Mayor RPKAD yang jadi andalan Kolonel Sarwo Edi Wibowo tumpas G30 SPKI itu? Dia bernama Kalimi Imam Santosa atau lebih dikenal dengan panggilan CI Santosa. Ya, saat peristiwa gerakan 30 September atau G30 SPKI meletus di Jakarta pada awal Oktober tahun 1965, CI Santosa masih menyandang pangkat mayor. Ketika itu dia adalah Komandan Batalion 1 RPKAD. Nah, yang jadi Komandan RPKAD ketika itu adalah Sarwo Edi Wibowo. Pangkatnya kolonel saat itu. Jadi, CI Santosa ini anak buah langsung Sarwo Edi Wibowo. Ketika peristiwa gerakan 30 September meletus, Mayor CI Santosa sedang ada di Cijantung, markas RPKAD. Mayor CI Santosa pula yang diperintahkan Kolonel Sarwo Edi Wibowo pergi ke parkir timur Senayan untuk menarik kembali pasukan RPKAD yang terlanjur pergi ke sana. Ketika itu, pagi tanggal 1 Oktober tahun 1965, Sarwo Edi kala itu baru saja menerima laporan dari Ajudan Jenderal Ahmad Yani yang datang ke rumahnya di Cijantung memberitahu bahwa Letjen Ahmad Yani, Menteri Panglima Angkatan Darat ketika itu diculik segerombolan tentara. Sarwo Edi Wibowo dan Letjen Ahmad Yani punya ikatan dekat. Keduanya bersahabat akrab sejak pendidikan di Peta Bogor pada zaman Jepang. Saat itu, pasukan RPKAD pergi ke parkir timur Senayan untuk mengikuti acara gladi resik peringatan hari ulang tahun ABRI yang ke-20 yang rencananya bakal digelar pada tanggal 5 Oktober tahun 1965. Setelah pasukan RPKAD dapat ditarik ke Cijantung, pasukan Baret Merah itu langsung dikumpulkan di lapangan merah markas RPKAD. Dengan tegas, Mayor CI Santosa mengultimatum pasukannya agar tak bergerak tanpa sepengetahuan Kolonel Sarwo Edi dan dirinya sebagai komandan batalion. Jika ada yang bergerak keluar markas tanpa sepengetahuannya, ia sendiri yang akan menembaknya. Setelah itu, bersama dengan Sarwo Edi Wibowo, Mayor CI Santosa memimpin pasukan menumpas gerakan 30 September. Komplotan yang melakukan penculikan terhadap pimpinan teras Angkatan Darat dan merebut kekuasaan. Mayor CI Santosa pula yang merancang strategi penyerbuan ke Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma pada tanggal 2 Oktober tahun 1965. Bahkan dia yang memimpin langsung pasukannya menyerang ke Halim. Mayor CI Santosa pula yang memimpin pencarian jenazah para jenderal di Lubang Buaya. Mayor CI Santosa juga yang memimpin gelombang pertama pasukan RPKAD yang bergerak ke Jawa Tengah menumpas pendukung G30 SPKI di sana. Lalu, Mayor CI Santosa pula yang ditunjuk sebagai komandan lapangan dalam Operasi Merapi. Sebuah operasi militer untuk mengejar dan menghancurkan komplotan Kolonel Sahirman, pendukung Gestapo di Jawa Tengah. Pendek kata, Mayor CI Santosa adalah perwira andalan Kolonel Sarwo Edi. Lalu bagaimana akhirnya karir dari Mayor CI Santosa di TNI setelah itu? Dikutip dari artikel yang dimuat di Wikipedia, Mayor CI Santosa menjadi komandan batalion menggantikan Mayor Beni Murdani. Beni dan CI Santosa adalah kawan seperjuangan di masa Perang Kemerdekaan. Beni Murdani dan CI Santosa pada masa remaja pernah bergabung dalam Kesatuan Tentara Pelajar di Solo pimpinan Mayor Ahmadi. Kemudian setelah perang melawan Belanda selesai, Beni dan CI Santosa melanjutkan pendidikan di P3AD atau Pusat Pendidikan Perwira Angkatan Darat yang ada di Bandung. Keduanya juga ikut dalam pendidikan di SPI atau Sekolah Pelatih Infanteri yang ada di Cimahi. Menurut artikel yang dimuat di Wikipedia, kota Cimahi saat itu masuk dalam Kesatuan Komando Kesko, Tentara Teritorium 3, Siliwangi di mana Alex Evert Kawilarang menjadi panglimanya. Alex Kawilarang pula yang kemudian yang membentuk pasukan komando Cikal Bakal RPKAD atau Kopassus sekarang. Nah, sebagian personel dari pasukan komando bentukan Alex Kawilarang ini diambil dari lulusan SPI. Pasukan tersebut akhirnya berkembang menjadi Korps Komando Angkatan Darat, KKAD. Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat, RPKAD.
dan tahun 1960-an menjadi Resimen Para Komando Angkatan Darat, RPKAD. C.I. Santosa dan Benny Murdani adalah generasi awal dari pasukan komando tersebut. Keduanya terus berada dalam lingkaran RPKAD sampai akhirnya berpisah setelah Benny dipindah ke Kostrad. Di saat G30 SPKI meletus, Mayor C.I. Santosa menjadi Komandan Batalion 1 RPKAD. Komandan RPKAD ketika itu adalah Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Oleh Sarwo Edi, pasukan C.I. Santosa jadi andalan dalam operasi penumpasan G30 SPKI. Antara lain ditugaskan merebut kantor RRI dan Telkom yang sempat dikuasai pasukan Dewan Revolusi pimpinan Letkol Untung. Tugas ini berhasil dijalankan dengan baik, dan setelah selesai tugas selanjutnya adalah merebut Pangkalan Halim Perdana Kusuma. Sampai akhirnya jenazah korban para jenderal pembantaian komplotan G30S ditemukan. Tapi setelah peristiwa G30S selesai, nama C.I. Santosa mulai tenggelam perlahan-lahan. Sempat menjadi komandan Korem di kota kelahirannya, Solo, kemudian menjadi Pangdam Udayana di Bali, dan Pangdam di Irian. Nama Santosa menghilang sampai wafatnya. Berikut ini jabatan di TNI yang pernah dipegang Mayor C.I. Santosa. Perwira andalan Kolonel Sarwo Edi saat menumpas G30 SPKI pada tahun 1965. C.I. Santosa pernah menjadi Komandan Batalion atau Danyon 2, RPKAD yang sebelumnya dipegang oleh Benny Murdani. Benny Murdani kawan seperjuangan C.I. Santosa kelak jadi Panglima ABRI di era Soeharto jadi Presiden. C.I. Santosa juga pernah jadi Komandan Batalion atau Danyon 1 RPKAD yang dijabatnya dari tahun 1964 sampai dengan tahun 1967. Lalu dari tahun 1967 sampai dengan tahun 1971. C.I. Santosa tercatat memegang jabatan Komandan Batalion atau Danyon 3 RPKAD. Setelah itu ditugaskan ke Solo untuk mengisi jabatan Danrem 074 Waras Tratama. C.I. Santosa menjadi Danrem 074 Waras Tratama dari tahun 1975 sampai dengan tahun 1977. Kemudian tercatat menjadi Pangdam 16 Udayana pada tahun 1977. Jabatan penting lainnya yang pernah dipegang C.I. Santosa adalah Pangdam 17 Cendrawasih. Ia jadi orang nomor 1 di Kodam Cendrawasih dari tahun 1977 sampai dengan tahun 1978. Setelah itu, karirnya meredup, pangkat terakhirnya Mayor Jenderal atau Jenderal Bintang 2.